Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih Anda masih setia setiap hari Kamis dan Senin jam 4 sore mengikuti jejak Jati Kusumo di Dhamma TV yang selalu damai di hati ini. Sebagaimana sebelum kita memulai acara ini, kita mohonkan puji syukur kepada Sang Maha Pengasih, Pemurah lagi Penyayang, bahwa selalu memberi rahmat kepada ciptaannya, baik yang jauh, yang dekat, yang keras, yang lunak, yang dingin, yang lembut, dan lain sebagainya, dan pokoknya semua, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, binatang, atau apapun, terutama adalah manusia yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap kedamaian di muka jagat raya ini. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini akhir tahun ini kelihatannya kita memang agak istimewa. Kalau di depan Anda ada Christbaum atau pohon Natal, memang dengan sengaja kita memenuhi permintaan dari rekan-rekan yang kebetulan beragama Nasrani. Itu kapan hari Natal diperingati dalam jejak Kijati. Lah, sekarang inilah kita mengundang salah seorang tokoh, sebenarnya tokoh pelukis sebenarnya, tapi beliau adalah seorang Nasrani yang taat, tekun, dan aktif juga. Oleh karena itu tidak akan disayang kalau tidak kenal. Monggo kami persilakan. Ini dulu sahabat saya sejak dulu kecil. Rahayu. Rahayu, nggih. Rahayu. Rahayu. Nggih, 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 nggih. Nggih. Nama jenengan lengkapnya? Oh, nggih. Nama saya Antoni Wibowo. Tentunya sudah tahu saya seorang seniman, seorang pelukis, pelaku budaya, dan kebetulan saya juga beriman Kristiani, Katolik. Saya terima kasih atas kesempatan yang sungguh luar biasa ini untuk bersama-sama kita membicarakan tentang mana Natal mungkin bagi kita semua, gitu Pak Jati ya. Betul. Iya. Betul Mas Bowo. Saya kalau manggil itu Mas Bowo, soalnya dulu tetangga dan sejak kecil kesana kemari dengan beliau. Bahkan mohon maaf, janji kita di rumah Pak Penny, ternyata Pak Penny ini tadi masih di Blitar. Aduh, kita di sana nunggu lama. Jadi Rebo datang aja, Kamis datang aja, kita akan ada di sana dan rekamannya sudah bareng tentu hari Rabu. Jangan lupa loh Mas Penny ya. Karena Mas Penny ternyata juga penonton setia Dhamma TV. Bahkan pada waktu saya ke sana dengan Mbak Astrid, didampingi Mbak Astrid, dijak nonton Dhamma TV, dijak masuk rumahnya, waduh TV-nya gede, nonton jejak Kijati ya. Mas Bowo, sebenarnya dalam hikmah Natal untuk tahun 2019 ini apa dan bagaimana Mas? Gitu ya. Nggih. Iya, terima kasih. Saya harus mengawali dari sebelum hikmah. Nggih. Saya harus mengawali pada pemahaman kami umat Kristiani dan tentunya seluruh umat beragama ya. Saya tidak ingin bicara khusus umat Kristiani. Yang pertama-tama, setiap orang yang percaya itu pasti mengimani Allah. Allah Sang Raja yang Maha Kuasa, Maha benar dengan segala firman-Nya demi kebaikan hidup kita manusia, hidup yang selalu nyaris lemah dalam dosa dan goda rencana dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Gusti Allah yang diimani, yang kita imani ini, kita menyebutnya Gusti Orasari. Artinya Allah yang peduli dengan nasib manusia. Nah, umat Kristiani percaya Allah yang maha benar dengan segala firman-Nya itu terlahir, maujud menjadi manusia yang
ditakdirkan harus dinamakan Yesus. Yesus itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah penyelamat manusia. Yosua, Yesus itu artinya penyelamat manusia. Jadi sebelum Yesus lahir itu sudah ada dawuh bahwa bayi ini harus dinamakan Yesus. Jadi itu memang nama yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Sang Firman dilahirkan di dalam kandang yang begitu sederhana, Pak Jati. Kita menjadi tahu justru dalam malam kelahirannya itu kita dipertemukan atau dijumpakan dengan adanya peristiwa kuasanya yang disebut kasih. Setiap manusia yang jiwanya dikuasai oleh kasih, maka dia menjadi makhluk manusia yang bermartabat, tidak terikat oleh yang namanya posisi sosial, agama, suku, sugih miskin, pinter, akademik atau tidak sekolah dan sebagainya. Pada malam kelahiran itu kita bisa melihat semua karakter manusia itu hadir, bertelut, bertekuk, menyembah dan memuliakan bayi yang kudus ini. Ada istilah, ada 3 raja atau 3 orang cerdik cendekia yang datang bertelut. Di sampingnya ada gembala-gembala yang sederhana. Jadi suatu kondisi, apa istilahnya sekarang ya, tidak ada diskriminasi ya. Kasih itu menghilangkan segala diskriminasi yang dibuat oleh ego manusia, yaitu kedudukan yang satu disebut raja, cendekia, yang satunya lagi adalah tidak pedaraan ya, orang yang paling di bawah kelasnya, gembala. Tapi saat itu mereka berdua tidak ada bedanya di hadapan Sang Kasih. Yang ketiga, Sang Firman ini juga dilahirkan di dalam satu keluarga. Di dalam satu keluarga, ini maknanya setiap anggota keluarga mungkin pernah mengalami hal-hal yang mengecewakan, tidak enak, egoisme, saling merendahkan, saling mencurigai. Kembali lagi di hadapan kasih, itu semuanya menjadi reda. Orang mengatakan omnia vincit amor, segalanya dikalahkan jika ada cinta. Segalanya akan kalah oleh cinta. Omnia itu semua, segalanya. Vincit dikalahkan oleh amor, amore itu cinta. Nah, bicara sampai di sini, selain Natal adalah peristiwa keluarga yang mendamaikan, yang menghilangkan segala tembok-tembok diskriminasi, yang ada adalah saling bersyukur, mensyukuri Sang Terang ini sendiri. Natal biasanya juga disebut perayaan terang. Terang kebenaran firman sedang datang menerangi hati manusia yang tinggal dalam kegelapan egonya. Inilah sebetulnya yang kita tangkap. Saat ini keluarga bangsa kita, anak bangsa kita ini mungkin kemarin-kemarin saling ada yang kurang bisa gaduk rukun, tidak saling mempercayai, bahkan mencurigai, bahkan menganggap yang satu lebih rendah dan sebagainya. Saya ingin mengatakan hikmah Natal tentunya mengajak kita untuk dengan rendah hati berlutut di hadapan kasih. Apakah saya masih mempunyai kasih kepada sesama saya yang berbeda? Apakah saya masih membeda-bedakan
aturan-aturan yang dibuat oleh ego manusia dunia ini, sugih, miskin, lebih beriman, tidak beragama, dan sebagainya, ini semua. Apakah itu yang membuat kita ini manusia yang bahagia, yaitu manusia yang bisa bersyukur? Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hidup di negara Pancasila itu memang nikmat dan indah. Dan ini diakui seluruh dunia. Bahkan di negara Pancasila yang namanya Indonesia ini bercorak ragam keberadaan yang membuat keindahan itu sendiri. Dan ini menjadi keheranan seluruh manusia di jagat raya. Mas Anton, yang Saman sampaikan bahwa perwujudan Sang Maha Kasih itu menjadi kita manusia. Itu nanti saya harap sampean bisa ikut menyebarkan buku saya. Saya akhir-akhir ini membuat kitab yang judulnya 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Jadi mereka beranggap bahwa kalau sudah punya keyakinan itu selesai. Ya. Padahal belum. Ya. Dan Allah atau Allah, maaf saudara-saudara, itu adalah istilah. Jangan memperdebatkan istilah, sedangkan bahasa saja makan. Ya. Orang Jawa menyebut maem, ono dahar, ono nedo, dan lain sebagainya. Orang Madura lain lagi, orang Banyuwangi lain lagi, orang Sunda lain lagi. Karena intinya sama. Dari situ saja kita sudah merasa bahwa hidup ini beragam. Dan di dalam firman dikatakan, hai manusia, ingatlah bahwa sebenarnya kau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Nah, permasalahannya kalau menurut Pak Bowo tadi, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saya akan break sebentar ya, nanti diteruskan lagi. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih Anda masih setia di depan jejak Ki Jati ini. Akan saya teruskan berbincang-bincang dengan Mas Bowo, Mas Antoni Wibowo. Mas, yang sudah lama pengen saya tanyakan, saya itu terus terang aja di rumah saya yang full dengan lukisan ini penuh gambar-gambar karya sampean. Tapi satu yang saya itu sampai sekarang itu belum paham. Pada waktu saya melahirkan ibunya anak-anak, melahirkan anak yang keempat, sampean gambar anak saya itu transparansi dengan Bung Karno yang ada di belakangnya gitu. Itu sebenarnya maksudnya apa, Mas? Iya. Lukisan itu sekitar 40 tahun yang lalu ya, kalau tidak salah ya. 40 tahun yang lalu itu lukisannya. Itu putrinya Pak Jati, Diah Erawati. Namanya Diah Erawati, Era. Itu saya lukis, saya tiba-tiba kepingin melukis. Tidak disuruh, tidak diorder, tapi saya kepingin kerentek. Iya. Dan saya percaya pada impuls ya, impulsnya kata hati ya, kata hati. Jadi saya percaya pada kata hati, greget ini, saya percaya. Kemudian selama proses itu, tiba-tiba semuanya berkembang, Pak Jati. Berkembang menjadi bukan hanya sesuatu potret dalam artian membesarkan foto itu ya. Saya paling tidak suka gitu ya. Tapi saya ingin dia berbicara itu. Lukisan itu berbicara. Tiba-tiba saya putuskan butuh ada spirit, roh yang menjadi motivator dari tumbuhnya semangat generasi muda. Tidak ada lain maka Bung Karno dan Merah Putih. Bagi kita, Bung Karno selalu menjadi sumber semangat, menjadi motivator ketika bangsa ini melemah, ketika bangsa ini sakit, menjadi itu.
Masih ingat nggak Pak Jadi ketika itu saya lukis era itu dalam keadaan tangannya sebetulnya sedang gatel atau gimana, kemudian dia itu Iya. dibalut ya, Iya. dibalut. Heeh. Tapi saya ingin mengatakan, ketika bangsa, anak bangsa ini sedang lemah sakit, ada suara yang apa itu menyemangati untuk makanya saya gambarkan itu Bung Karno, Bung Karno pada waktu masih muda dan sebagainya ya, itu wajah itu. Dan saya ingin ini menjadi berbicara tidak hanya tentang erawati sendiri, tapi bicara tentang kita, generasi yang selalu membutuhkan Iya. semangat tuntunan dari para leluhur, dari para pendahulu yang tidak boleh kita Tapi abaikan. spirit sampean itu betul-betul tumus, Mas. Karena apa? Anak saya itu waktu kecil beraninya itu setengah mati. Ya. Berani waktu Saya tahu. pemilu waktu itu kan, maaf ya, waktu itu pemilu itu kan masih terpengaruh oleh kekuasaan. Ya, Sana boleh jalan, kenapa kita tidak boleh jalan? Saya ingat ya. Jadi betul-betul gambar itu bagi saya merupakan, aduh, master nanti mudah-mudahan dapat rezeki, tak kasih figura yang bagus gitu. Iya, iyalah. Lalu gini Mas, bagi orang Nasrani itu background kita itu kan keris-keris gini ya, Ya. sama patung-patung, Ya. ini patung-patung Ya. zaman dulu Iya, ya. iya. Itu bagi orang Nasrani bagaimana Mas melihat situasi seperti ini? Bicara tentang keris atau tentang Ya keris, ya patung-patung ini. Oh. Ya. ya, bagi kami orang Nasrani itu tidak ada masalah karena semuanya ini cuma lambang, simbol. Dan kita mengerti kok lambang itu bukan yang dilambangkan, simbol itu bukan yang disimbolkan. Ya, sehingga kami tidak pernah ada masalah. Iya, iya, iya. Karena kami tidak menyembah itu, Betul, karena itu bukan yang disimbolkan itu loh, betul, betul. bukan yang dilambangkan, itu lambang, Betul. pengeling, Iya, itu apa itu materi untuk kita itu ingat ya, Iya. iling, kata iling ini dalam bahasa Jawa kita sangat paham toh. Iya. Iling itu menjadi kata kunci dari setiap kehidupan ya, namanya kesadaran paling iling. tidak kita itu adalah mencoba merentang benang merah leluhur supaya cinta kasih terhadap leluhur sehingga secara tidak langsung nasionalismenya mesti tinggi. Oh, otomatis, Iya, otomatis. Semuanya iya, yang tergelar ini lambang, iya, iya. perlambangan semuanya ini. Apalagi kita bicara tentang elemen-elemen kesenian, bentuk, garis, warna, gelap, terang, itu semua lambang, semua simbol. Iya. Kata-kata kita ini simbol, lambang, yang gitu ya. Semuanya, ya, gerakan tangan saya ini juga lambang saya penegasan, misalnya. Iya, iya. Jadi kalau ada orang yang masih meributkan lambang atau simbol, menurut saya dia belum durung adoh oleh ngaji. Durung adoh ya. Oleh ngaji, Oleh ngaji itu artinya sinau. Sinau. Lah wis sinau kudu pinter. Sinau ngerti barang sing aji, barang sing luhur, barang sing berharga. Itu ya. Betul, ngaji itu. Dan saya tertarik tadi itu, dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kalau di situ adalah Tuhan itu adalah Raja, jangan digambarkan seakan-akan punya ban banyak, punya ini tombak, punya anu dan sebagainya, kursinya. Jangan digambarkan, ini adalah rasa pengakuan hati. Ya. Karena apa ya? Pada waktu beliau, kalau saya istilahkan itu membuat mainan yang gak dunia, beliau pengen menjadi pelopor di dunia itu. Karena itu bentuknya adalah kita. Lah, di antara kita ini ada salah satu yang lain dari yang lain. Oleh karena itu, satu dari yang lain itu disebut master. Dan orang yang master ini biasanya
mempunyai kepeloporan cinta kasih. Oleh karena itu digambarkan sebagai sang pengembala. Kok kebetulan saya itu bocah Blitar, koncone Pak Penny ya. Waktu kecil pekerjaan saya itu mengembala kambing. Ya. Jadi saya itu termasuk penggembala loh Mas. Iya betul. Tapi saya jangan dikulturkan loh. Ya. Karena penggembala kambing. Iya. Iya Mas. Tadi Mah Natal sampan itu akhir-akhir ini saya lihat di negara kita ini banyak kekuatan-kekuatan atau kelompok-kelompok yang masih keyakinannya sendiri yang benar. Yeah. Bahkan ada salah satu Polresta dari daerah mana, itu saya salut Mas itu Mas. Tegas banget di Jawa Barat sana. Negara kita adalah negara Pancasila yang menampung semua aspirasi keyakinan. Kalau sampai ada gerakan macam-macam yang mencoba jogeng Pancasila, bila perlu tembak di tempat. Ya, mohon maaf ini saya pikir semua sudah membaca ya di WA itu sudah di-sharing sangat banter sekali. Bahkan memang hukum cinta kasih inilah yang memang harus kita pertahankan gitu ya, Mas. Tadi yang belum saya singgung masalah kira-kira sampai sebagai orang Nasrani yang kebetulan Katolik kan mesti mempunyai paling tidak khayalan atau program tentang tahun 2020 setelah kita mengalami corak ragam keadaan politik ini. Ya. Menurut sejarah kemanusiaan Pak Jati, perjalanan kemanusiaan dalam iman itu selalu bergerak dari kondisi disorientasi menjadi mengalami reorientasi untuk akhirnya menjadi orientasi baru. Jadi habis geluduk, banjir dan sebagainya, itu situasi itu akhirnya selalu menjadi lerem dan akhirnya harus kembali kepada jalur. Itu konsep ya, konsep pengharapan. Jadi tidak selalu hitam terus, tidak selalu langit mendung terus misalnya itu ya. Ada istilah-istilah demikian. Ada hope, ada pengharapan. Pengharapannya bukan sekedar padang, terang, oraudan, tapi bagaimana saya memaknai itu untuk saya mengalami transformasi, pengubahan. Misalnya begini, konkretnya. Bangsa ini kemarin selalu carut-marut dengan saling cakar-cakaran. Ini menurut konsep ini, konsep yang saya transformasi iman tadi itu, ada yang hilang. Yang hilang. Oke, yang hilang. Tuh, ya. Nanti teruskan lagi yang hilang, ya. Yang hilang ya. Para penonton dan TV yang kami muliakan. Menurut pengamatan beliau, akhir-akhir ini ada yang hilang bagi kita. Apa yang hilang ini? Ini perlu dicatat dan mungkin tetangga-tetangga kalau TV-nya jangan rusak, biasanya memang gitu. Dijawili, ayo nonton Jejak Ki Jati, nonton Jejak Ki Jati ya. Terima kasih. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia di depan Jejak Ki Jati ini. Ya, kita berada di ruang kedai budaya. Namanya budaya itu mesti full karya seni. Kedai budaya Arbis ya, di Jalan Citanduy 14. Kalau lewat mampir aja, nonton-nonton boleh, selfie-selfiean boleh. Memang sejak dulu tempat saya ini saya peruntukkan untuk siapa yang senang untuk karya-karya seni lah. Sekarang yang saya tanyakan Pak Santon, konon katanya seseorang itu dikatakan kelasnya itu dunia kalau sudah mempunyai koleksi-koleksi seni lukis. Meskipun di rumah itu punya berlian, punya mas-masan, punya segala macam, punya duit di brankas. Kalau rumahnya itu belum ada karya seni yang nilainya tinggi, itu konon katanya belum seorang, waduh, konglomerat atau apa-apa gitu. Meskipun di sini nilainya
kalau di rumah saya nilainya nilai umum. Iya. Iya. Saya menghargai punya sampean Iya, itu iya. karena kalau menurut saya itu sekarang dibeli 10 juta pun saya tidak boleh. Ya. Karena ada nilai seni dengan anak saya. Nah, apa benar Mas sebenarnya seseorang itu dikatakan baru masuk rumah orang akan melihat kira-kira ada karya seni apa di situ, itu ternilai bahwa orang itu maaf intelektualitasnya adalah segini gitu misalnya. Iya. Apa benar apa? Iya, ini menarik para penonton. Romo kita ini, Romo Jati saudara saya ini mesti penuh dengan gagasan. Tapi tadi sebelum saya menjawab tentang karya seni ini, saya ingin melanjutkan sedikit tentang bicara kita yang terpotong tadi itu ya. Iya, betul. Jadi nggak apa-apa. Jadi saya ingin mengatakan selalu saya percaya ada pergerakan dari rusaknya harapan kepada kebangunan harapan baru. Ya, kehidupan selalu menyediakan lembaran baru untuk kita isi menjadi sejarah baru. Kalau kita orang bodoh, orang yang hatinya tertutup, mungkin yang kita isikan adalah sejarah yang kayak kemarin, tetap gegeran, tetap gak rukun, dan itu yang dibangga-banggakan. Tapi saya percaya tidak demikian bangsa ini, tidak demikian. Jadi ada yang hilang di sini. Yang hilang adalah kesadaran bahwa kita makhluk manusia ini adalah ciptaan yang disebut paling unggul, paling utama. Menurut Alkitab saya adalah diciptakan menurut citra dan gambar pencipta sendiri. Itu artinya hanya manusialah makhluk yang diberi kemampuan untuk mencintai. Hanya manusia yang diberi kemampuan makhluk untuk mengasihi dengan segala kesadarannya, bukan hanya apa itu insting ya, alamiah, tapi dengan segala nilai akal budi dan sebagainya. Hanya makhluk manusialah yang bisa mengampuni, bisa memahami kekurangan dan kelebihan sesamanya. Maka kalau ada manusia yang sekarang itu menganggap bendere dewe, menyalahkan, ya toh, menghakimi hidup yang lain, maka sebetulnya dia sedang kehilangan yang namanya keutamaannya sebagai makhluk yang paling unggul tadi itu, yaitu dia kehilangan rasa mengasihi, dia kehilangan martabat kemanusiaan, dia menjadi robot, menjadi kejam, tidak berperasaan dan sebagainya. Nah, sampai di sini ketemu gadegannya dengan pertanyaan berikutnya. Kita tadi ngomong tentang simbol, ya toh? Kemudian tentang harapan ini sendiri dan keyakinan tentang sejati ini menungso itu disebut unggul kalau tidak hanya kaya dalam artian duit, tapi adalah sungguh memahami dan melaksanakan kesadaran nilai, kode, ya, aturan-aturan yang mengatur kesadaran ini. Bukan etiket ya, tapi kesadaran yang kita sebut dulu zaman kecil kita disebut dasar dari pendidikan budi pekerti adalah kesadaran untuk tahu bahwa iki pantes, iki ora pantes, iki patut, iki ora patut, iki luhur, iki asor. Ketika seseorang itu tetap berpegang pada kesadaran fondasi ini, fondasional ini, maka ketika dia mulai berpikir pun berpikir iki pantes apa ora pantes. Ucap demikian juga ya, iki patut ora patut. Patrap demikian juga, ya toh. Iki pantes ora pantes. Ini melukai perasaan saudara saya atau tidak? Itu tanda-tanda orang yang mengasihi dengan kesadaran budi luhur ya. Nah, budi luhur itu merupakan ajaran yang selalu
dihadirkan lewat berbagai macam nilai kebudayaan, antara lain adalah lewat karya seni. Setiap karya seni adalah suatu kegambaran, catatan tentang sesuatu nilai yang tidak disampaikan. Namanya pesan seni namanya. Pesan seni. Setiap karya seni yang bukan sekedar skill, bukan sekedar keterampilan. Apapun alirannya, apapun bentuknya, itu ada pesan. Kita lihat apa itu wajah Buddha misalnya, luruh, redup, ya, apa itu luruh ya, jadi tidak emosional, tidak harus senyum yang ya rasanya paham begitu dengan segala obah musiing kahanan ini, sudah tidak kagetan lagi dan sebagainya. Itu pesan. Ada orang yang bisa membaca sampai jilid situ, ada yang cuma bisa membaca, oh iya api, bagi larangan itu aja. Tapi ada orang yang bisa membaca sampai itu, bisa ngaji sampai ke sana, bisa membaca, bisa ikro sampai sejauh itu. Nah, kemudian orang yang menyimpan, menyenangi, mencintai karya-karya seni, sebetulnya disebut orang yang kaya bukan dalam artian duitnya triliunan di bank, tapi sugih dalam artian nilai martabat tadi itu. Dia pasti lebih luas wawasannya karena dia menjadi makhluk manusia yang tidak tertutup dengan satu kacamata kuda ya. Cuma ini aja yang paling bener itu, liane salah. Pokoknya gak podo ini ku salah. Enggak, kalau seorang yang ngerti seni itu jenenge keindahan. Jadi keindahan sejati. Ono keindahan komposisional. Kalau baju saya begini, celana saya begini itu harmoni, indah secara komposisional. Tapi indah sejati itu apa? Beauty, inner beauty ya. Jadi keindahan itu harus dimulai dari mulai dari pikir, ucap, tindak. Lah itu terkontrol dalam artian ngerti pantes gak pantes. Itu sing metu adalah wujud dari yang namanya indah. Nah, Natal yang kasat mata adalah bayi, yang kasat mata adalah situasi kandang. Tapi di situ terjadi sesuatu yang di luar segala nalar kodrat. Kodratnya dunia, lek rojo itu orang mungkin sendeku kumpul karo gembala misalnya. Tapi ini pasti ada sumber daya adikodrati yang melebihi hukum dunia. Hukum apa itu yang melebihi hukum dunia? Hukum yang mengalahkan segala batasan diskriminasi dunia. Namanya adalah love, namanya adalah kasih. Hanya kasih yang bisa mengangkat martabat itu. Orang yang selalu, saya bukan memuji Pak Jati ya, moga-moga tidak hanya nyimpen, terus didol, tapi juga dinikmati, dipelajari. Ini pelajaran. Pelajaran untuk siapa? Untuk saya ngaji. Artinya mendapatkan sesuatu yang aji, gitu. Yang berharga dari benda ini. Akan menjadi lebih kaya. Dan saya setuju itu ya, istilah kaya ya. Itu adalah kaya dalam arti menungso sing lebih utuh. Lebih utuh. Dan untungnya Mas Bowo, saya kenal dengan Bu Jati kan sudah lama juga ya. Iya. Untungnya Bu Jati itu seiring dengan saya. Saya punya duit sedikit-sedikit beli karya seni. Bu Jati diem-diem meskipun mungkin ya seorang wanita itu mungkin bagaimanapun kan berpikiran lain ya, tapi selalu menunjang sehingga teman-temannya itu banyak yang kesini. Saya senang mudah-mudahan rumah ini menggembirakan orang banyak. Iya. Itu maaf gembeng semakin tua ini semakin gembeng. Dan saya minta nanti Mas Bowo ikut aktif juga karena akhir-akhir ini di Singosari itu sebenarnya yang Malang Raya ini akan ditunjuk sebagai museum wayang dunia. Jadi wayang sedunia nanti itu
punya museum di Singosari, bahkan tanah saya yang ada di sana sudah, kalau mau mengambil alih silakan diambil alih, gitu. Dan untungnya itu anak cucu saya, anak-anak saya itu juga dengan membersihkan ini secara tidak langsung tuh cinta, secara tidak langsung cinta, secara tidak langsung cinta gitu. Makanya di sini tuh meskipun satu keluarga itu agamanya Islam, selalu sejak dulu tuh mulai dari moro sepuh saya, itu dari Sumenep, itu selalu ada pohon besar gitu. Ya syukurlah, ini nuansa seni, saya setuju sekali bahwa mempengaruhi perilaku manusia, dan budayanya itu sendiri gitu lah. Demikian para penonton Dapat TV yang kami muliakan, masih banyak bincang-bincang kita. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kijati. Ya, terima kasih Anda, kita lanjutkan ya berbincang-bincang tadi itu. Memang saya dengan saudara saya ini karena sudah lama tidak ketemu, hampir 20 tahun. Dulu adalah tetangga yang sangat akrab sekali. Oleh karena itu saya kalau sudah bicara kesana kemari itu kadang-kadang juga. Oke Mas, sama lanjutkan Mas tadi Mas. Iya. Jadi hal-hal apa yang ditanyakan Pak Jati tadi ya, yang perlu kita diskusikan bersama sebetulnya. Tidak hanya kita berdua, tapi seluruh pendengar dan anak bangsa ini. Hal-hal apa saja yang mempunyai potensi untuk menggagalkan laku kerja membangun apa itu bangsa sebagai manusia yang punya martabat ini ya, tidak hanya sugih bodoh bandu tapi juga sugih dalam artian nilai kemanusiaan, kan gitu ya Pak Jadi ya. Memang banyak analisa, banyak teori, banyak hipotesa juga. Tapi saya ingin mengatakan, saya setuju dengan apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi. Apapun kebijakan yang hendak kita ambil, itu harus bersumber dari Pancasila itu sendiri. Tidak hanya dari sisi, misalnya kebijakan hukum, tidak hanya dari sisi teori-teori hukum itu sendiri, tapi bagaimana hukum tadi itu memang bermuara pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sekarang sampean saya tanya soal politik sekarang. Ya, muka-muka. Dulu kesana kemari urusan politik ya toh. Ya. Bagaimanapun bentuk manusia berkumpul yang namanya negara harus politik toh ya. Nah, sama setuju Anda bahwa kalau Pancasila saja, zaman Orde Baru ya Pancasila, ya toh. Karena sebenarnya Pancasila sendiri itu sudah dirubah gitu loh, maknanya ya. Maknanya sudah dirubah. Kalau kata-katanya tetap. Jadi pasal 1 ayat 1 P4 mengatakan P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan dasar negara sebagaimana yang tertera dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45 batang tubuh dan penjelasannya. Nah, oleh karena itu sebenarnya peristiwa 65 itu sebenarnya yang menakutkan kan justru marhainismenya. Karena marhainisme itu adalah ilmu pengetahuan yang mencerdaskan otak manusia. Bahkan di Damat TV selalu saya katakan, marhainisme itu adalah mencerdaskan otak manusia untuk berwacana tahun 2000 sampai tahun 3000 yang akan datang. Dan ini bukunya sudah saya tulis. Saya tulis. Jadi mohon maaf, saya terpaksa harus mengilmiahkan pengertian Tuhan. Gitu, supaya nanti itu ada keseragaman. Jadi kalau masih terkotak-kotak, Nun Sewu, meskipun penjenengan Katolik, bagaimanapun, ya nggak mungkin akan serk ke kelompok yang lain yang kira-kira tidak sesuai dengan syariat jenengan. Tetapi kalau saya lain, saya pada waktu ke Mekah dengan Bu Jati, saya itu bayangan saya
kalau sudah ada suara Allahu Akbar, Allah, terus bentuknya juga saya masuk waktu itu, waktu lohor setelah itu saya masuk, ayo Bu, karo istirahat. Ternyata gereja di situ itu. Ternyata di situ gereja lah. Setelah saya belajar tanya di Mbah Google, ternyata memang betul yang saya sampaikan tadi itu, seperti Bung Karno mengatakan, kalau jadi orang Islam janganlah menjadi orang Arab. Kalau menjadi orang Nasrani jangan sampai menjadi orang Yahudi. Kalau sampai agama Hindu jangan sampai seperti orang India. Itu memang betul. Karena menurut tulisan-tulisan para ahli sejarah dan 11.000 tahun sebelum Masehi, bangsa kita itu perilakunya itu sudah tertata rapi banget. Oleh karena itu Mojopahit itu umurnya 341 tahun dan pengaruhnya mempengaruhi 2/3 dunia. Itu hanya karena fondamen dasarnya itu negara kertagama, negara yang tentrem, ayem, adil, makmur, gemah, ripah, loh, jinawe, hanya didasari oleh aturan. Dan negara tidak memaksakan aturanmu harus ini, tidak, karena seperti yang saya sampaikan, ada kaum Marhen, ada kaum Marhenis, ada kaum ini, ada kaum ini, gitulah. Maksud saya, dengan pelan-pelan nanti kita jelaskan apa sih sebenarnya Marhainisme itu. Nanti harapan saya yang muda-muda itu cepat segera ganti pikiran gitu loh, sehingga ada keseragaman ya. Kalau Pancasila, orang Amerika Pancasila, karena Pancasila itu sudah ada dipelopori oleh Sang Siddhartha Gautama 500 tahun sebelum Masehi. Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Nah, sekarang ini semua juga begitu ya. Angen-angen bener, orang masuk Islam, angen-angennya mesti pengen mengikuti jejak Rasulullah. Penjenengan masuk Katolik ya, pengen mengikuti jejak Tuhan Yesus, bahasa sampean ya. Orang masuk ini mengikuti ini. Tapi bergaul bener inilah yang mungkin hanya dijawab oleh Marhainisme, karena teori-teori tentang keyakinan tadi tujuannya satu, adalah supaya manusia hidup ini tidak tertindas oleh sistem. Nah, dan sekarang ini sistem ini sudah dirubah loh. Kalau menurut saya, andai kata saya kuasa, MPR itu saya bubarkan loh. Loh, ini saya ngomong Jatikusumo, bekas anggota DPR MPR ya. Kenapa? Di dalam MPR itu dulu yang asli bunyinya kedaulatan ada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini sudah diganti, kedaulatan ada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh undang-undang. Permasalahannya siapa yang membuat undang-undang? Karena sekarang negara kita itu banyak yang menyebut negara liberal yang kapitalistis, ya yang punya duit yang membuat undang-undang. Sing kalah sapa? Ya wong sing melarat luwih kalah. Dongo sampai ini coba ya tetap kalah gitu loh ya. Makanya kalau suatu saat sama takjak mubeng menjelaskan tentang Marhainisme di desa-desa masih kuat ya. Iyalah. Ayo. Harus toh. Samaan mbak aku ki padha karo tumbule tutup kok ya. Ya begitu, oleh karena itu para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tolong saudara-saudara saya yang di Singosari, di Malang, di kabupaten khususnya, siap-siaplah kita akan ketemuan orang seluruh dunia yang akan menyaksikan wayang, karena wayang sudah diakui merupakan budaya internasional yang diakui oleh PBB juga. Dan kebetulan Bapak Jokowi sekarang juga mendapat kepercayaan dari PBB untuk melakukan bahwa Indonesia itu merupakan suatu negara yang harus banyak ditiru oleh negara-negara lain ya. Memang di Indonesia itu unik, karena apa? Di Eropa dari London sampai Tigris ya, di sana itu 13 negara
tapi pecah nggak karuan menjadi negara ini, negara itu, sehingga ke negara lain melompat pagar bisa. Ya. Di sini ke kecamatan lain aja kadang-kadang naik perahu, lewat tengah laut segala macam. Jadi memimpin di sini kalau tidak betul-betul berani dan bijak akan sulit juga gitu ya. Ini tadi soal Natal sudah saya jelaskan ya. Apa masih ada tambahan-tambahan yang Mas? Mungkin penegasan saja Pak Jati, bukan tambahan. Bahwa sekali lagi saya ingin mengatakan kata itu bukan yang sejatinya. Saya boleh berteriak-teriak Tuhan, Tuhan. Tapi bagaimana laku saya? Bagaimana niat saya? Ini yang paling penting. Karena ini cuma simbol, cuma lambang kata ini. Semua orang, waduh, Pak Bowo menyebut Tuhan-Tuhannya misalnya. Tapi apakah saya menyembah? Dalam artian, saya betul-betul taat, lebur kepada dawuhnya. Misalnya, saya menerima dawuh, perintah untuk siap mengampuni sesama yang bersalah. Karena saya sendiri manusia yang ilok salah lah, ya. Sekarang mungkin benar, tapi beberapa jam lagi mungkin saya berada pada posisi salah. Kalau setiap kesalahan-kesalahan kita perbesar, tidak kita redam dalam pengampunan, maka bangsa ini sudah hancur dengan sendirinya. Nah, kesalahan-kesalahan ini sering memang dibuat secara politik supaya ada satu kesatuan itu menjadi tercerai-berai, menjadi lemah. Salah satunya adalah yang oleh Bung Karno disebut dengan yang namanya penjajahan. Penjajahan dalam artian nilai ini tadi Pak Jati. Pak Jati tadi mengatakan, lek dadi Islam ojo dadi apa? Wong Arab, dadi Arab maksudnya, budaya Arab itu. Kalau jadi Kristen juga jangan jadi Yahudi atau Israel kan itu ya. Kalau begitu apanya yang disebut Islam oleh Bung Karno? Apanya yang disebut Kristen? Bukan bungkusnya, bukan kemasannya, bukan kontainernya, tetapi kontennya, isinya. Nah, kita ini orang yang selalu menyembah bungkus ya, menyembah singkasat moto yang bungkus. Waduh, Pak Bowo sergep nak gereja, bukunya akeh tebel-tebel misalnya, langsung dicap, waduh mesti wong suci. Wong suci. Ternyata enggak. Banyak orang yang pinter berkata-kata, ini juga bungkus ya. Nah, moga-moga kita terbebas dari memuja bungkus tapi kembali merindukan isi. Ya kalau begitu saya nanti akan memberi hadiah sampean ya. Karena cocok itu Mas. Sebenarnya semua manusia itu suci. Bungkusnya saja yang perlu dicermati tiap hari ya, perlu dicermati tiap hari bungkusnya saja. Karena buku ilmu politik satu kontainer dengan kitab suci satu kontainer hanya saya ringkes menjadi satu lembar. Sama nanti saya kasih dan nanti saman, waduh keliling bawa itu udah, waduh wis hebat itu nanti itu ya. Yang penting laku. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Dalamnya apal itu aja percuma ya. Iya. Ya laku itu yang seimbang dengan dengan apa idealis yang kita tadi. Setuju. Ya, terima kasih para penonton sejak tadi mengikuti bincang-bincang dengan Pak Bowo. Tapi ini saya serahkan pada Pak Bowo satu lembar ini yang saya katakan ringkesan politik satu kontainer dan ilmu agama satu kontainer saya ringkes jadi satu lembar. Supaya tapi saya yakin zaman gampang ngerti lah. Para penonton dapat yang kami muliakan, berbincang-bincang kita tadi memang jauh ke sana kemari. Kalau ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Di depan Jejak Ki Jati di Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih. Rahayu.